Pengorbanan adalah tindakan yang secara naluriah terdapat dalam diri manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menyaksikan berbagai bentuk pengorbanan. Seorang ibu yang rela begadang demi anaknya, seorang guru yang mencurahkan waktu demi murid-muridnya, atau seorang petani yang bekerja keras untuk keluarga. Fenomena ini tidak muncul dari kehendak luar semata, tetapi berasal dari dalam jiwa manusia yang memiliki dorongan untuk mencintai, melindungi, dan memberi. Pengorbanan adalah manifestasi dari cinta yang mendalam, dan dalam banyak kasus justru menjadi sumber makna dalam hidup seseorang. Dalam tataran sosial, pengorbanan menjadi fondasi penting dalam membangun masyarakat yang saling terhubung. Tanpa pengorbanan, relasi sosial akan terputus karena semua orang hanya akan mengejar kepentingan pribadi. Peradaban besar dalam sejarah pun dibangun melalui rangkaian pengorbanan, baik dalam bentuk tenaga, pemikiran, maupun harta. Oleh karena itu, pengorbanan tidak bisa dilepaskan dari kemanusiaan itu sendiri. Bahkan, ketika manusia merelakan sesuatu yang berharga demi orang lain atau demi nilai yang diyakini, pada saat itu mereka sedang memperkuat jati diri mereka sebagai makhluk yang bermoral dan berakal. Namun, pengorbanan tidak selalu mudah. Ia seringkali menuntut dilepaskannya ego, kemelekatan terhadap materi, bahkan rasa aman. Justru, dalam pergulatan inilah, manusia menemukan titik penting dalam kehidupannya, yakni makna. Viktor Frankl, seorang psikolog dan penyintas Holocaust, menulis bahwa pencarian makna adalah motivasi utama dalam hidup manusia, dan bahwa makna seringkali ditemukan bukan dalam kesenangan, tetapi dalam penderitaan yang dijalani secara sadar dan penuh tanggung jawab. Dalam kerangka ini, pengorbanan menjadi alat penting untuk menemukan makna hidup yang lebih dalam. Makna pengorbanan juga telah lama menjadi bagian dari sistem nilai religius dan spiritualitas berbagai tradisi. Dalam Islam, pengorbanan tidak hanya dilihat sebagai tindakan sosial, tetapi juga spiritual, bentuk ketundukan kepada kehendak Allah. Maka, ketika seseorang melakukan pengorbanan, seperti dalam ritual kurban, sejatinya ia sedang menyelaraskan diri dengan hakikat penciptaan, yakni bahwa manusia bukanlah pemilik mutlak atas dirinya atau hartanya. Ia hanyalah pemegang amanah, dan dalam pengorbanan itu, ia mengembalikan miliknya kepada sang pemilik sejati dengan penuh keikhlasan. Kebahagiaan adalah salah satu tujuan paling dicari dalam hidup manusia. Namun, para filsuf dan ilmuwan sejak dahulu hingga kini masih terus memperdebatkan apa sebenarnya kebahagiaan itu. Dalam psikologi modern, dikenal dua pendekatan utama dalam memahami kebahagiaan: kebahagiaan hedonik dan kebahagiaan eudaimonik. Yang pertama melihat kebahagiaan sebagai hasil dari kenikmatan, kesenangan, dan pemenuhan keinginan. Yang kedua, lebih dalam. Ia menekankan bahwa kebahagiaan sejati muncul ketika seseorang menjalani kehidupan yang bermakna, berkontribusi pada sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Pendekatan eudaimonik ini semakin mendapatkan dukungan dari penelitian-penelitian psikologi kontemporer. Misalnya, studi dari positif psikologi menunjukkan bahwa orang yang menjalani kehidupan bermakna, yang seringkali melibatkan pengorbanan dan pelayanan terhadap orang lain, justru melaporkan tingkat kebahagiaan dan kepuasan hidup yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang hanya mengejar kesenangan instan. Dalam konteks ini, tindakan seperti memberi, berkurban, dan berbagi bukanlah sekadar beban, tetapi justru menjadi pintu kebahagiaan yang otentik dan berkelanjutan. Sebaliknya, pencarian kebahagiaan melalui jalan kesenangan saja seringkali membawa kelelahan batin. Setelah kenikmatan itu lewat, yang tersisa hanyalah kekosongan. Maka, tidak mengherankan jika dalam masyarakat modern yang serba konsumtif, tingkat depresi dan kecemasan justru meningkat meskipun secara materi lebih terpenuhi. Inilah paradoks zaman. Kita memiliki segalanya, tetapi kehilangan makna. Dalam konteks inilah, pengorbanan kembali menjadi kata kunci. Ia tidak hanya menghubungkan kita dengan orang lain, tetapi juga membawa kita lebih dekat dengan diri sejati dan Tuhan. Islam menegaskan bahwa kebahagiaan tidak hanya ada dalam dunia ini, tetapi juga di akhirat. Namun, keduanya tidak saling meniadakan. Dalam Al-Quran, Allah menjanjikan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik
bagi siapapun yang beriman dan beramal saleh. Qs An-Nahl 97. Dalam tafsir klasik, kehidupan yang baik ini mencakup ketenangan batin, kemudahan dalam urusan, dan rasa cukup yang datang dari hati. Semua ini tidak datang dari mengejar kenikmatan duniawi semata, tetapi melalui jalan ketaatan, pengorbanan, dan pengabdian. Maka, kebahagiaan yang sejati bukanlah milik mereka yang paling banyak memiliki, tetapi milik mereka yang paling dalam maknanya. Manusia adalah makhluk sosial, dan kebahagiaan kita sangat ditentukan oleh kualitas hubungan kita dengan sesama. Dalam banyak studi, salah satunya dari Harvard Study of Adult Development yang berlangsung selama lebih dari 80 tahun, ditemukan bahwa kebahagiaan dan kesehatan jangka panjang seseorang sangat erat kaitannya dengan kualitas hubungan sosialnya, bukan semata harta atau popularitas. Dalam konteks ini, memberi atau berkorban bagi orang lain bukan hanya amal baik, tetapi juga kebutuhan dasar untuk membangun koneksi yang sehat dan bermakna dengan orang-orang di sekitar. Tindakan memberi dan berkorban memiliki kekuatan luar biasa dalam membangun kedekatan emosional. Ketika seseorang memberi tanpa pamrih, baik berupa waktu, tenaga, perhatian, maupun materi, ia sedang membuka ruang untuk menjalin ikatan yang tulus. Inilah alasan mengapa tindakan sederhana seperti berbagi makanan, menolong tetangga, atau menyumbangkan sebagian harta bisa membentuk jaringan sosial yang kuat dan berdaya tahan. Dalam psikologi, disebutkan bahwa tindakan prososial seperti ini menciptakan mutual trust, rasa saling percaya, yang merupakan bahan bakar dari hubungan yang sehat dan langgeng. Dalam konteks ibadah kurban, hubungan sosial diperkuat melalui pembagian daging kepada kerabat, tetangga, dan kaum miskin. Praktik ini bukan hanya ritual tahunan, tetapi ajang mempererat tali persaudaraan dan kepedulian sosial. Orang yang mampu memberi merasa berguna, dan yang menerima merasa dihargai. Disinilah kebahagiaan kolektif tercipta, dari relasi yang seimbang antara memberi dan menerima. Ketika masyarakat membiasakan budaya kurban ini sebagai gaya hidup, bukan sekadar ritus, maka struktur sosial pun menjadi lebih inklusif dan penuh empati. Islam memfasilitasi kebutuhan dasar manusia akan hubungan sosial melalui perintah ibadah yang bersifat komunal. Sholat berjamaah, zakat, dan kurban, semuanya mengandung unsur keterhubungan. Bahkan, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesama. Dalam hadis lain, beliau mengatakan, perumpamaan orang-orang mukmin dalam kasih sayang dan kepedulian ibarat satu tubuh. Jika satu bagian sakit, maka seluruh tubuh ikut merasa sakit. HR Muslim. Maka, memberi dan berkorban bukan sekadar urusan antara manusia dengan Tuhan, tapi juga sarana memperkuat simpul-simpul sosial yang merupakan bagian penting dari kebahagiaan sejati. Ibadah kurban adalah salah satu bentuk paling nyata dari pengorbanan dalam Islam. Ia bukan hanya tentang menyembelih hewan, tetapi lebih dalam dari itu, menyembelih ego, keserakahan, dan cinta buta terhadap dunia. Dalam kurban, seorang hamba diminta untuk rela melepaskan sebagian dari hartanya yang ia cintai demi mendekat kepada Allah. Tindakan ini mengandung nilai spiritual yang tinggi karena menuntut keikhlasan, keyakinan, dan ketundukan terhadap perintah ilahi. Dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 37, Allah dengan tegas menyatakan bahwa yang sampai kepadanya bukanlah daging dan darah hewan kurban, tetapi ketakwaan yang ada dalam hati pelakunya. Dalam perspektif pembinaan jiwa, tazkiyah an-nafs, kurban adalah momentum untuk melatih diri agar tidak dikuasai oleh nafsu kepemilikan dan egoisme. Dengan berkurban, seorang mukmin diajak untuk memprioritaskan nilai ketakwaan daripada hasrat duniawi. Ini adalah bentuk pelatihan ruhani agar hati manusia tidak melekat pada dunia secara berlebihan, tetapi senantiasa siap mengorbankannya ketika Allah memerintahkan. Proses ini serupa dengan proses pembersihan jiwa dalam banyak tradisi spiritual, melepaskan, menyerah, dan merelakan sesuatu yang kita cintai demi sesuatu yang lebih tinggi. Selain itu, kurban mengandung pesan bahwa hidup tidak selalu tentang mempertahankan, tapi juga tentang melepaskan. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan menyembelih anaknya Ismail, itu bukan semata ujian logika,
tetapi ujian cinta. Apakah cinta kepada anak lebih besar daripada cinta kepada Allah? Dalam konteks manusia modern, pertanyaan ini bisa bergeser. Apakah kita lebih mencintai kenyamanan, jabatan, atau materi daripada keridaan Allah? Kurban mengajarkan bahwa cinta sejati kepada Tuhan akan melahirkan keberanian untuk melepas apapun yang kita cintai, karena kita yakin bahwa semua berasal darinya dan akan kembali kepadanya. Dengan semangat ini, kebahagiaan dari kurban tidak datang dari hasil materi, daging yang dibagi, atau pujian yang diterima, tetapi dari batin yang terlatih untuk ikhlas, rela, dan tunduk. Kebahagiaan yang timbul dari ketaatan adalah bentuk kebahagiaan yang tidak bergantung pada kondisi luar. Ia tumbuh dari kedalaman jiwa yang merasa cukup dengan cinta dan ridha Allah. Inilah yang disebut sakinah, ketenangan jiwa yang tak terguncang oleh dunia, karena fondasinya adalah penghambaan yang tulus. Maka, kurban adalah bukan sekadar ritual, tetapi proses pendidikan jiwa menuju kebahagiaan yang hakiki dan abadi. Sejarah kurban dalam Islam berakar kuat pada kisah Nabi Ibrahim dan anaknya, Ismail, yang disebut dalam Al-Quran sebagai ujian keimanan terbesar. Ketika Ibrahim mendapat mimpi yang memerintahkannya untuk menyembelih anaknya, ia menyadari bahwa ini bukan sekadar mimpi biasa, tetapi perintah dari Tuhan. Dengan penuh keikhlasan, ia menyampaikan hal itu kepada Ismail, dan sang anak pun menjawab dengan ketundukan luar biasa. "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Quran Surat Asy-Syafat ayat 102. Ini adalah puncak kisah tentang pengorbanan, ketika cinta manusia kepada Allah mengalahkan cinta kepada anaknya sendiri. Namun Allah dengan penuh kasih sayang menggantikan Ismail dengan seekor sembelihan yang besar. Peristiwa ini menjadi simbol penting dalam ajaran Islam, bahwa Allah tidak menghendaki penderitaan manusia, melainkan ketakwaan dan keikhlasan. Dari sinilah dimulainya tradisi berkurban dalam Islam, yang kemudian disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad SAW sebagai bagian dari ajaran Tauhid. Setiap tahun pada hari-hari tasyrik, umat Islam di seluruh dunia memperingati peristiwa ini dengan menyembelih hewan kurban sebagai bentuk ketaatan dan simbol penyerahan diri. Tradisi ini mengandung pesan spiritual yang sangat dalam. Kurban bukanlah bentuk pengorbanan yang primitif sebagaimana terjadi dalam kebudayaan pagan, melainkan ibadah yang disandarkan pada wahyu dan bernilai transendental. Al-Quran dengan tegas menolak praktik persembahan kepada selain Allah dan menekankan bahwa semua ibadah, termasuk penyembelihan hewan, harus diniatkan hanya kepadanya. Inilah yang membedakan kurban dalam Islam dengan persembahan dalam budaya lain. Ia bukan alat menyuap Tuhan, tetapi sarana mendekatkan diri kepadanya, taqarrub ilallah. Lebih dari sekadar ritual tahunan, kurban menjadi warisan spiritual yang terus diperbaharui setiap tahun, mengingatkan umat Islam akan komitmen tauhid yang tulus. Setiap pengorban seharusnya meneladani keikhlasan Ibrahim dan kepasrahan Ismail. Dalam dunia yang semakin materialistik, kisah ini menjadi pengingat bahwa iman bukanlah teori, melainkan kesiapan untuk mengorbankan apa yang kita cintai demi kebenaran. Dengan demikian, sejarah kurban bukan sekadar kisah masa lalu, tetapi cermin untuk menilai kedalaman cinta dan keikhlasan kita kepada Allah hari ini. Ibadah kurban memiliki 3 tujuan utama dalam Islam: mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub ilallah, membersihkan jiwa, tazkiyah an-nafs, dan memperkuat solidaritas sosial di antara sesama manusia. Pertama, dari sisi spiritual, kurban adalah bentuk penghambaan yang nyata. Dengan menyerahkan hewan yang berharga, seorang muslim menunjukkan bahwa cintanya kepada Allah lebih besar daripada cintanya pada harta. Dalam Quran Al-Hajj ayat 37 disebutkan, daging dan darah hewan kurban itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kalian. Ayat ini menegaskan bahwa yang dinilai oleh Allah bukanlah bentuk luar, tetapi isi hati dan niat tulus dari pelaku kurban. Kedua, kurban adalah sarana penyucian jiwa. Ia mengajarkan pelakunya untuk melepas kemelekatan pada dunia
melatih keikhlasan, dan menumbuhkan empati. Dalam tazkiyah, manusia dididik untuk tidak tunduk pada hawa nafsu dan dorongan egoistik. Dengan rela berkorban, seseorang belajar mengendalikan nafsu kepemilikan dan mengikis sifat bakhil yang menjadi penyakit hati. Inilah dimensi internal dari kurban. Ia bukan sekadar menyembelih hewan, tetapi menyembelih sifat-sifat rendah dalam diri agar tumbuh menjadi pribadi yang lebih luhur. Ketiga, kurban memperkuat solidaritas sosial dalam masyarakat. Pembagian daging kurban kepada kerabat, tetangga, dan orang miskin adalah bentuk nyata dari kepedulian sosial. Islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertikal antara manusia dan Tuhan, tetapi juga hubungan horizontal antara manusia dan manusia. Dalam pelaksanaan kurban, tercipta ruang-ruang interaksi yang sehat dan penuh kasih sayang. Orang miskin merasa diperhatikan, sementara orang kaya merasakan kebahagiaan dalam memberi. Kebersamaan dan keadilan pun terbangun di tengah masyarakat. Dengan demikian, kurban adalah ibadah multidimensional yang mencakup aspek spiritual, moral, dan sosial. Ia bukan hanya ritual formal, tetapi ajaran hidup yang harus diinternalisasi dalam keseharian. Seorang muslim yang memahami esensi kurban akan terus menerapkan semangat pengorbanan dalam kehidupannya, baik dalam bentuk waktu, tenaga, maupun harta, untuk mendekatkan diri kepada Allah, menyucikan jiwa, dan membangun masyarakat yang penuh kasih. Inilah kurban yang sejati, bukan sekadar menyembelih hewan, tetapi menyembelih ego demi Allah dan sesama. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW memperkaya dan memperjelas pemahaman kita tentang makna kurban. Salah satu hadis terkenal yang diriwayatkan oleh Tirmidzi menyebutkan, tidak ada amal anak Adam di hari Nahr, Idul Adha, yang lebih dicintai oleh Allah selain menyembelih hewan. Sesungguhnya hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, bulunya, dan kukunya. Dan sesungguhnya darahnya akan jatuh di suatu tempat di sisi Allah sebelum jatuh ke tanah. Maka, perbaguslah jiwa kalian saat berkurban. Hadis ini menunjukkan betapa ibadah kurban tidak hanya memiliki nilai lahiriah, tapi juga spiritualitas tinggi yang diakui langsung oleh Allah. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, "Perindahlah kurban kalian, karena ia akan menjadi kendaraan kalian untuk menyeberangi syirat." Ini adalah gambaran simbolik tentang bagaimana kurban yang dilakukan dengan niat tulus akan menjadi wasilah keselamatan di akhirat. Dalam dunia yang penuh kompetisi dan keinginan untuk menonjolkan diri, hadis ini mengingatkan kita bahwa amal terbaik adalah yang dilakukan dalam keheningan hati, bukan demi pujian atau pengakuan. Pengorbanan yang tulus, sesederhana apapun bentuknya, memiliki nilai abadi di sisi Tuhan. Kurban juga diajarkan oleh Nabi sebagai sarana mendidik umat agar peduli kepada sesama. Dalam hadis yang diriwayatkan Ahmad, Nabi bersabda, "Muliakanlah hari kalian dengan menyembelih dan berbagi." Pesan ini mengajarkan bahwa hari raya bukan hanya untuk perayaan pribadi, tetapi momen untuk berbagi kegembiraan dengan yang membutuhkan. Rasulullah bahkan menegur orang yang mampu, namun tidak berkurban, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Hasan. Barang siapa yang mampu berkurban tetapi tidak melakukannya, maka janganlah ia mendekati tempat salat kami. Teguran ini mengandung pelajaran bahwa ibadah bukan hanya pernyataan keimanan, tapi juga bukti nyata dari kepedulian sosial. Keseluruhan hadis-hadis ini menunjukkan bahwa kurban bukan sekadar perintah ritual, tapi bagian dari sistem nilai Islam yang menyeluruh, menggabungkan ketaatan, kasih sayang, empati, dan orientasi akhirat. Kurban adalah salah satu ibadah yang menyatukan aspek spiritual dan sosial dalam satu tindakan. Ia adalah simbol iman yang hidup, bukan sekadar diucapkan dalam kalimat syahadat, tetapi diwujudkan dalam tindakan nyata yang membawa manfaat. Maka, semakin seorang muslim memahami nilai-nilai kurban yang diajarkan oleh Rasulullah, semakin dalam pula ia menyelami makna kehidupan sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi. Di era modern yang serba cepat dan individualistik, ibadah kurban tetap relevan sebagai penyeimbang spiritual dan sosial. Masyarakat modern cenderung terobsesi pada efisiensi, konsumsi, dan pencapaian pribadi. Namun di tengah segala kemajuan itu,
muncul krisis makna dan kehampaan batin. Dalam konteks inilah, kurban hadir sebagai ajakan untuk kembali ke nilai-nilai pengorbanan, empati, dan ketaatan. Ia menjadi momen refleksi bahwa kebahagiaan tidak terletak pada apa yang kita simpan untuk diri sendiri, tetapi pada apa yang kita relakan demi kebaikan yang lebih besar. Banyak fenomena kontemporer, seperti ketimpangan ekonomi, kelaparan, dan keterasingan sosial, membuktikan bahwa dunia membutuhkan lebih banyak orang yang mau berkorban. Kurban memberikan contoh konkret tentang redistribusi kekayaan secara sukarela dan spiritual. Dalam satu tindakan kurban, seseorang memberikan sebagian dari rezekinya kepada mereka yang membutuhkan, sekaligus menghapus sekat sosial antara kaya dan miskin. Ini bukan sekadar amal, tetapi bentuk perlawanan terhadap sistem yang membuat sebagian orang hidup berlebihan, sementara yang lain tak bisa makan daging sepanjang tahun. Relevansi kurban juga terlihat dari dampaknya pada kebersamaan sosial. Di banyak tempat, penyembelihan kurban dan pembagiannya dilakukan secara gotong royong. Ini menciptakan ruang untuk interaksi lintas kelas dan komunitas. Nilai kebersamaan ini sangat penting di era digital, di mana interaksi sosial banyak tergantikan oleh layar dan algoritma. Kurban mengingatkan bahwa manusia sejatinya butuh relasi nyata, tatapan mata, pelukan, dan kerjasama, bukan sekadar koneksi virtual. Maka, ibadah kurban bisa menjadi ritus perlawanan terhadap keterasingan manusia modern dari sesamanya. Akhirnya, di tengah krisis lingkungan dan hewani yang juga mencuat di zaman ini, kurban juga menuntut kesadaran baru. Islam mengajarkan ihsan kepada hewan, berbuat baik, dan tidak menyiksa. Rasulullah memerintahkan agar hewan disembelih dengan cara yang paling baik, tidak disakiti, dan dijaga haknya. Maka, di zaman modern, ibadah kurban juga menjadi sarana edukasi tentang etika terhadap makhluk hidup, tentang konsumsi yang bertanggung jawab, dan spiritualitas yang menyentuh semua aspek kehidupan. Kurban adalah jembatan dari masa lalu ke masa depan, dari Ibrahim ke kita hari ini, dan dari dunia menuju akhirat. Psikologi modern telah banyak meneliti apa yang membuat manusia bahagia. Salah satu temuan penting adalah bahwa kebahagiaan yang tahan lama tidak datang dari kepemilikan atau konsumsi, melainkan dari memberi dan berbagi. Teori subjective well-being menjelaskan bahwa individu merasa lebih puas dan bahagia ketika mereka terlibat dalam aktivitas altruistik, memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa pamrih. Aktivitas semacam ini menciptakan rasa makna, memperkuat hubungan sosial, dan menumbuhkan penghargaan terhadap hidup. Kurban, sebagai bentuk pengorbanan dan pemberian, sangat sejalan dengan prinsip ini. Penelitian dari Harvard Study of Adult Development yang berlangsung lebih dari 75 tahun menyimpulkan bahwa hubungan sosial yang bermakna adalah faktor kunci dari kebahagiaan dan kesehatan jangka panjang. Dalam konteks ini, ibadah kurban menyediakan momen berharga di mana seseorang memperkuat relasinya dengan keluarga, tetangga, dan masyarakat sekitar. Dengan memberi daging kurban, seseorang membentuk ikatan emosional yang memperdalam rasa keterhubungan. Dan dalam psikologi, ini adalah sumber kebahagiaan yang sangat penting. Memberi menciptakan resonansi emosional yang kuat, yang tak bisa dicapai melalui konsumsi pribadi semata. Selain itu, teori Helper's High dalam psikologi menunjukkan bahwa tindakan membantu orang lain, termasuk memberi kurban, membebaskan endorfin dan dopamin, dua zat kimia otak yang menimbulkan rasa senang dan damai. Seseorang yang berkurban dengan niat tulus akan merasakan dorongan emosional yang positif, yang bisa mengalahkan stres, kegelisahan, bahkan depresi ringan. Dalam hal ini, kurban bukan hanya membawa manfaat sosial dan spiritual, tapi juga manfaat biologis dan psikologis yang konkret. Pengorbanan menjadi jalan menuju pembebasan batin dan peningkatan kualitas hidup. Dengan demikian, dari sudut pandang psikologi, kurban adalah sarana aktualisasi diri dan peningkatan kebahagiaan yang otentik. Kurban bukan sekadar ritual keagamaan, tapi juga bentuk pengalaman manusiawi yang mendalam. Ia mempertemukan nilai spiritual dan kebaikan psikologis dalam satu tindakan nyata. Di tengah masyarakat yang terus mencari-cari kebahagiaan dalam hal-hal instan dan superficial, kurban mengajak kita kembali ke kebaikan yang mendalam, memberi dengan tulus. Dalam memberi, kita tidak kehilangan, tetapi justru
memperoleh makna hidup yang sejati. Salah satu aspek penting dari kebahagiaan adalah perasaan bahwa hidup kita bermakna, bahwa apa yang kita lakukan memiliki dampak bagi orang lain. Dalam psikologi eksistensial, Viktor Frankl menegaskan bahwa manusia membutuhkan makna sebagai motivasi utama dalam hidupnya. Kurban, dengan seluruh proses niat, pemilihan hewan, penyembelihan, hingga pembagian kepada orang miskin adalah tindakan penuh makna. Ia mempertemukan antara keimanan dan tindakan sosial, antara spiritualitas dan tanggung jawab kemanusiaan. Kurban menjadi bukti bahwa iman yang sejati tidak diam, tetapi bergerak dan berbagi. Ritual kurban juga menumbuhkan empati. Ketika seseorang menyaksikan orang lain tersenyum menerima daging kurban, ia ikut merasakan kelegaan dan kebahagiaan itu. Empati bukan hanya proses kognitif memahami orang lain, tapi pengalaman emosional yang memperkaya. Psikologi sosial menyatakan bahwa tindakan berbagi memperkuat kemampuan empatik kita, dan empati itu sendiri adalah jalan menuju kebahagiaan sosial. Dalam kurban, kita belajar merasakan kelaparan orang miskin, kegembiraan anak-anak yang belum pernah makan daging, dan harapan para janda dan duafa. Kurban juga memberi kita kesempatan untuk keluar dari pusat diri. Dalam banyak aliran psikologi modern, terutama psikologi positif, disebutkan bahwa salah satu penghambat kebahagiaan adalah ego yang berlebihan. Orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri cenderung merasa terasing, khawatir, dan tidak puas. Sebaliknya, orang yang secara aktif memberi dan peduli terhadap kebutuhan orang lain mengalami pergeseran fokus dari aku menjadi kita, dan dalam kita itu lahirlah rasa utuh sebagai manusia. Kurban adalah latihan spiritual dan psikologis untuk melatih empati dan mengikis egoisme. Akhirnya, kurban mengajarkan kita bahwa hidup tidak selalu tentang menambah, tetapi tentang melepas. Melepas sebagian harta, kenyamanan, bahkan keinginan pribadi demi sesuatu yang lebih tinggi. Dalam pelepasan itu, kita justru menemukan kedalaman makna dan ketenangan jiwa. Dalam dunia yang terobsesi untuk mendapatkan lebih, kurban memberi pesan kontras. Berbahagialah dengan memberi. Dan ketika kita bisa melihat senyum orang lain dari pemberian kita, saat itulah makna dan kebahagiaan menyatu dalam satu pengalaman yang tak ternilai. Keseimbangan emosional adalah kemampuan untuk merespons berbagai situasi hidup dengan tenang, bijak, dan tidak reaktif secara berlebihan. Dalam dunia psikologi modern, seseorang yang stabil secara emosional umumnya memiliki mekanisme coping, penanggulangan yang sehat terhadap tekanan hidup. Ibadah kurban dalam konteks ini bukan hanya sekadar ritual spiritual, tetapi juga sarana untuk menata batin dan emosi. Saat seseorang berniat berkurban dan menjalani prosesnya, ia belajar mengendalikan hawa nafsu, menahan keinginan konsumtif, serta menyalurkan energi emosionalnya dalam bentuk pengabdian dan cinta kasih. Rasa syukur yang menyertai kurban menjadi elemen penting dalam menjaga stabilitas emosional. Psikologi positif menekankan bahwa syukur adalah emosi dasar yang mampu mengatasi kecemasan, kemarahan, dan ketidakpuasan. Orang yang bersyukur lebih cenderung memiliki tingkat stres lebih rendah dan lebih mampu melihat sisi positif dari hidup. Ketika seseorang berkurban, ia mengakui bahwa segala rezeki datang dari Tuhan dan ia rela melepas sebagian demi mereka yang tidak punya. Tindakan ini memperkuat kesadaran diri sebagai makhluk yang cukup, tidak kekurangan, dan penuh berkah. Selain itu, ibadah kurban juga melatih kesabaran dan keikhlasan. Dalam psikologi, kedua sikap ini sangat berkaitan dengan kemampuan mengelola tekanan. Kurban tidak bisa dilakukan secara spontan, tetapi melalui persiapan, niat, dan ketekunan. Bahkan, kadang seseorang harus berhemat berbulan-bulan untuk bisa membeli hewan kurban. Ini adalah proses yang membentuk karakter emosional yang stabil, tidak mudah menyerah, tidak terburu-buru, dan mampu menunda kesenangan demi tujuan yang lebih mulia. Dalam proses ini, individu membangun kontrol diri yang tinggi, yang berkontribusi besar pada kesehatan mental. Dengan demikian, kurban adalah terapi emosional yang halus namun dalam. Ia mengajarkan kita untuk berdamai dengan realitas, menerima keterbatasan, dan tetap berbagi walau hidup tak selalu mudah. Dalam menghadapi dunia yang penuh tekanan, baik finansial,
sosial, maupun emosional. Ibadah kurban hadir sebagai latihan batin untuk tetap jernih, tenang, dan peduli. Seperti Ibrahim yang tetap tenang saat diperintah menyembelih anaknya, dan Ismail yang berserah diri, kurban menuntun kita pada keseimbangan emosional sejati, ketenangan dalam ketaatan, dan kebahagiaan dalam keikhlasan. Di tengah masyarakat modern yang mulai kehilangan makna, banyak orang merasa hampa meskipun hidupnya berkecukupan. Spiritualitas menjadi kebutuhan jiwa yang tak tergantikan oleh teknologi, uang, atau status sosial. Ibadah kurban dalam hal ini dapat menjadi salah satu bentuk terapi spiritual yang mengembalikan manusia pada akar nilai-nilai kemanusiaan dan ketuhanan. Dengan menyembelih hewan kurban, manusia sebenarnya sedang menyembelih ego, keserakahan, dan nafsu duniawi, hal-hal yang selama ini membuat jiwa gelisah dan tidak tenang. Kurban juga menciptakan momen kontemplasi yang sangat dalam. Saat menyaksikan hewan rebah di tanah, seseorang dihadapkan pada fakta bahwa hidup ini fana dan bahwa setiap makhluk memiliki ajalnya. Kesadaran ini dalam psikologi eksistensial disebut sebagai death awareness, kesadaran akan kematian yang justru bisa memperkuat rasa syukur dan tujuan hidup. Terapi modern seperti logoterapi bahkan menganjurkan manusia untuk menghadapi ketakutan paling dalam seperti kematian untuk menemukan makna hidup. Kurban memberikan jalan alami untuk merenungi ini tanpa harus berada di ruang terapi formal. Lebih dari itu, kurban melatih keterhubungan dengan Yang Maha Kuasa. Dalam psikologi spiritual, seseorang yang merasa dekat dengan Tuhan biasanya lebih tenang, lebih tabah dalam menghadapi cobaan, dan lebih positif dalam menilai hidup. Ketika seseorang berkurban dengan niat murni karena Allah, maka itu menjadi bentuk komunikasi spiritual yang sangat kuat, pengorbanan sebagai bentuk cinta dan pengabdian kepada Sang Pencipta. Dan cinta kepada Tuhan, menurut banyak riset spiritualitas, adalah fondasi kebahagiaan batin yang paling hakiki dan tahan lama. Akhirnya, kurban bukan hanya solusi spiritual kuno, tetapi tetap sangat relevan sebagai terapi zaman kini. Dalam dunia yang diliputi stres, keterasingan, dan kekosongan batin, kurban adalah tindakan simbolik yang memulihkan jiwa. Ia mengajarkan tentang kebermaknaan, kasih sayang, kepedulian, dan ketaatan, nilai-nilai yang sering terpinggirkan dalam dunia materialistis. Maka, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kurban bukan hanya menghidupkan syariat, tapi juga menghidupkan hati. Kurban adalah jalan sunyi yang membawa manusia dari kebisingan dunia menuju kedamaian jiwa. Dalam lintasan sejarah, ajaran agama, dan penemuan psikologi modern, ibadah kurban senantiasa menampakkan dirinya sebagai sebuah tindakan yang syarat makna. Ia bukan semata-mata penyembelihan hewan, melainkan simbol pengorbanan, bentuk cinta kepada Tuhan, serta kepedulian kepada sesama. Dalam kisah Nabi Ibrahim dan Ismail, kita tidak hanya menyaksikan ketaatan luar biasa, tetapi juga bagaimana cinta kepada Allah menuntun manusia kepada kedamaian dan kelapangan jiwa. Kurban mengingatkan kita bahwa kebahagiaan tidak terletak pada seberapa banyak kita miliki, tetapi pada seberapa besar kita mampu melepaskan dengan ikhlas demi sesuatu yang lebih mulia. Di zaman modern ini, ketika kebahagiaan banyak dikaitkan dengan pencapaian materi, popularitas, atau gaya hidup, kurban datang sebagai penyeimbang yang menghadirkan dimensi spiritual dan kemanusiaan. Penelitian-penelitian psikologi kontemporer telah membuktikan bahwa tindakan memberi, berempati, dan menjalani hidup dengan makna adalah faktor utama kebahagiaan yang langgeng. Maka, kurban tidak lagi hanya dilihat sebagai kewajiban syariat, melainkan juga sebagai sarana terapi kejiwaan, penyembuhan batin, dan pemurnian niat. Ia menyatukan nilai-nilai Islam yang luhur dengan kebutuhan psikologis manusia yang paling mendalam. Lebih dari itu, kurban adalah bentuk ibadah yang menyatukan langit dan bumi. Ia membawa pesan tauhid dalam relasi vertikal kepada Allah dan pesan kasih sayang dalam relasi horizontal kepada manusia. Dalam satu tindakan kurban terkandung seluruh dimensi keimanan, ketulusan, kesabaran, keikhlasan, dan pengorbanan. Dalam satu momen pembagian daging kurban, terwujud rasa keadilan sosial, persaudaraan, dan solidaritas.
Tidak ada ibadah yang sedemikian holistik dan mendalam dampaknya sebagaimana kurban, yang mampu menggetarkan jiwa sekaligus menyatukan hati-hati manusia dalam cinta dan kepedulian. Maka, di hari-hari istimewa Idul Adha dan di setiap ruang yang memungkinkan, marilah kita tidak sekadar menyaksikan hewan disembelih. Lebih dari itu, mari kita benamkan diri dalam maknanya yang dalam. Menyembelih ego, menumbuhkan empati, menyalakan cahaya tauhid, dan mencicipi kebahagiaan sejati melalui pengorbanan. Karena dalam kurban, ada surga kecil yang turun ke bumi, berupa senyum duafa, kedamaian jiwa, dan cinta Tuhan yang meresap ke dalam lubuk hati mereka yang ikhlas memberi. Kurban bukan akhir dari rezeki, tetapi awal dari keberkahan dan kebahagiaan hakiki. Jika video ini memberi Anda wawasan baru, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke sahabat-sahabat Anda. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video berikutnya. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya menuju cahaya dan makna sejati. Wassalamualaikum